Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Hati Dao, begitu. Li Qiye tersenyum dan mengaktifkan tablet pendiri lagi. 81 karakter menjadi terlepas dari tablet. Mereka memposisikan kembali ke dalam bentuk mata dan bergabung dengan tablet lagi. Kitab suci yang terpencil tidak ada lagi, digantikan oleh mata runik. Jiang Qingmei kehilangan kata-kata karena dia memiliki kendali penuh atas kitab suci warisan mereka. Oke, lakukan yang terbaik karena pada akhirnya terserah kamu sendiri. Aku hanya bisa menunjukkan jalannya. Li Qiye tersenyum. Terima kasih atas hadiah yang murah hati, leluhur. Dia bersujud. Li Qiye melambaikan tangannya dan menghilang ke langit. Sementara itu, kelompok Muhu hampir menjadi gila mencari Li Qiye di Myriad Peaks. Sayangnya, dia tidak dapat ditemukan. Ketika mereka hampir menyerah, dia kembali ke pintu masuk halaman. Bangsawan muda, kemana kamu pergi? Mereka menghela nafas lega. Hanya jalan-jalan. Li Qiye menjawab dan menggigit ayam. Kelompok itu bertukar pandangan. Kamu menakuti kami, bangsawan muda. Kata Putri Chen. Apa yang bisa menyakitiku di sini? Li Qiye bertanya. Kelompok itu menyadari bahwa mereka panik tanpa alasan. Karakter seperti Li Qiye tidak memiliki masalah untuk bepergian di sekitar sekte. Raungan meletus diikuti oleh angin kencang yang mengkhawatirkan para pemuda. Apa yang terjadi? Mereka menjadi bingung. Seekor harimau 3 hingga 4 kali lebih besar dari harimau biasa bergegas ke puncak. Itu memiliki sepasang sayap yang dijiwai petir. Harimau pengamat. Ekspresi Muhu berubah. Setelah melihat Li Qiye, harimau itu memperlihatkan taringnya yang tajam dan segera menerjang ke depan. Berhenti. Para pemuda bereaksi dengan cepat. Muhu memanggil pedang kayunya, yang lain melakukan hal yang sama. Mereka mengaktifkan Grand Dao mereka untuk menghentikan harimau. Bam! Harimau dengan mudah menerobos serangan mereka. Cakarnya yang tajam bisa menebang gunung dalam 1 detik. Ingin tulang, Li Qiye melemparkan stick drumnya yang sudah jadi ke harimau. Bam! Ini membuat harimau terbang. Itu menabrak tanah. Tidak bisa bangun. Keberanian untuk menimbulkan masalah di sini. Seorang pria parubaya turun dari langit. Dia mengenakan set baju besi lengkap dan memiliki kilau yang mengintimidasi di matanya. Sekelompok murid juga turun di belakangnya, pembudidaya yang jelas cakap dilihat dari gerakan mereka. Kakak senior Gong dari puncak alkimia, murid pertama paman muda Al-Krusa. Muhu tidak menyukai perkembangan ini. Dia datang dan menyapa, kakak senior Gong, apa yang terjadi untuk menjamin begitu banyak keriuhan? Katakan padaku. Pria itu memelototi Muhu sebelum menatap Li Qiye atau tepatnya, ayam panggang di tangannya. Dadanya naik turun dengan marah saat mengkonfirmasi ayam itu. Siapa kamu? Beraninya kamu memakan unggas alkimia 8 harta karun tuanku. Kamu pantas mendapatkan kematian. Matanya memerah. Muhu melihat kembali ke ayam itu dan benar saja, itu cocok dengan deskripsinya. Bangsawan muda, apakah itu benar? Dia berbisik kepada Li Qiye. Tidak tahu, saya lapar. Li Qiye mengira itu adalah makanan yang enak. Mulutnya masih berlumuran minyak. Para pemuda bertukar pandangan dan tersenyum kecut. Ayam adalah makhluk alkimia khusus yang mampu membiakkan banyak tanaman. Itu membunuh serangga jahat di atas pemupukan tanah. Rumor mengatakan Kaisar Alkdir menghabiskan waktu yang lama melayani sebagai asisten kuali untuk Kaisar Pil Naga sebelum menerima ayam ini. Hartanya sekarang direduksi menjadi makanan, karenanya kemarahan murid pertamanya. Dia leluhur, apakah itu penting? Putri Chen berbisik kepada Muhu. Muhu tersenyum kecut karena ini di luar wilayahnya. Penjahat. Tindakan jahatmu tidak akan ditoleransi di Desolate Frontier. Kakak senior Gong berteriak. Jangan mengganggu waktu makan seseorang. Kata Li Qiye.
Aku akan memotongmu berkeping-keping, bodoh-bodoh. Kakak senior Gong memanggil Trisula untuk menusuk. Berhenti, jangan tidak sopan. Seseorang mengganggu aura kekaisaran, melumpuhkan kakak senior Gong. Seorang pemuda dengan tanduk mendarat di puncak. Dia adalah kaisar termuda dari Desolate Frontier dengan hanya satu buah dao. Paman Junior, Mu Hu membungkuk untuk menyambutnya. Tuan, dia mencuri unggasmu. Kakak senior Gong melaporkan. Kaisar Alcerusa melambai dengan acuh tak acuh, berdiri di samping, jangan bicara. Abadi, apakah itu enak? Dia datang dan bertanya dengan senyum berseri-seri. Murid-murid agresif yang mencari pembalasan menjadi membeku saat melihat sikap kaisar. Mereka bersumpah untuk membalaskan dendam ayam yang mati dengan cara apapun, tetapi tampaknya ada lebih banyak hal pada pemuda ini daripada yang terlihat. Tidak buruk. Li Qiye melirik tulang-tulang itu dan berkata, saya khawatir hanya ini yang tersisa. Karena itu, dia melemparkan tulang-tulang itu ke kaisar yang menangkapnya. Jika aku tahu kamu lapar, aku secara pribadi akan menyiapkannya untukmu, Abadi. Kata kaisar. Para junior hanya mendengarkan dengan bingung, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Benarkah sekarang? Li Qiye menyeringai. Tentu saja, kamu memperbaiki tulang daoku sehingga ayam itu bukan apa-apa. Kaisar berkata dengan tulus, apakah Anda ingin lebih? Misalnya, harimau abadi gunung, ikan langit yang melambung, udang Firestarter. Mereka adalah makanan lezat daerah. Rebus, panggang, kukus, setiap metode yang berbeda memiliki rasa yang unik. Dia tampaknya ahli dalam hal makanan. Para junior mengeluarkan air liur sambil mendengarkan. Tentu saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk memakan hidangan ini, hanya kaisar dan dewa yang sunyi. Adapun Watcher Tiger, menjadi tegang dan terhuyung-huyung mundur setelah mendengar harimau abadi gunung. Nanti, aku agak mengantuk dan akan istirahat sekarang. Li Qiye menguap sebelum memasuki halaman dan menutup pintu. Aku akan mengganggumu lagi setelah istirahatmu, Abadi. Kata Kaisar Rusa Alp. Kami beruntung, kan? Putri Chen berbisik kepada teman-temannya. Makhluk tertinggi selalu santai dan rela menjawab semua pertanyaan mereka. Sepertinya ini tidak berlaku untuk semua orang. Tentu saja, Mu Hu berkata dengan sentimental, setelah mengetahui kekuatan sebenarnya Li Qiye sebelum yang lain. Menguasai. Kakak senior Gong datang dan membungkuk kepada kaisar. Dia pikir dia telah menyinggung sosok penting, kesalahan yang berpotensi fatal. Tidak apa-apa, bersabar saja nanti. Yang abadi yang terhormat itu baik hati dan memaafkanmu. Kata kaisar. Kakak senior Gong menjadi berkeringat, menyadari dia bisa saja mati barusan karena bertindak gegabah. Rawat baik-baik tempat ini. Jangan biarkan siapapun mengganggu istirahatnya. Kaisar memberitahu kelompok Mu Hu. Mereka segera membungkuk dan menurut. Pada kenyataannya, tidak ada yang repot-repot datang tetapi mereka masih berpatroli di daerah tersebut. Setelah tinggal di sini sebentar, Putri Chen dan yang lainnya menjadi akrab dengan daerah tersebut, tidak berbeda dengan murid-murid Desolate Frontier. Meskipun Kaisar menyuruh mereka untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu Li Qiye, dialah yang paling banyak berkunjung untuk menanyakan apakah Li Qiye tersedia. Tamu berikutnya adalah Tuan Mu Hu, dewa terpencil. Hunblade. Dia datang setelah menerima pesan Mu Hu tetapi tidak ingin mengganggu istirahat Li Qiye. Dia lebih gugup tentang semuanya dan selalu berpatroli di halaman, sesekali mencuri pandangan ke dalam. Dia tampak seperti pemburu berusia sekitar 50 tahun. Terlepas dari penampilannya yang sudah tua, dia berotot dan memiliki 9 buah suci. Mu Hu melihat tuannya yang gugup dan tidak berani membuat kesalahan. Dia juga berpatroli sepanjang hari dan yang lain menyalinnya. Apakah kita terlalu riang sebelumnya? Orchid Core tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hunblade Desolate Oath dan Alkdir Emperor tegang saat berhadapan dengan leluhur kuno ini. Namun, mereka sangat santai di sekitar Li Qiye. Saya pikir begitu, kami mengacaukan. Kata Biksu Zhu.
Leluhur itu baik hati dan tidak keberatan, itu sebabnya kami masih berdiri di sini. Kata Mu Hu. Yang lain setuju dengannya. Saudara Hunblade, mengapa kamu di sini? Alkdir kebetulan menangkap Hunblade hari ini. Aku seharusnya menanyakan ini. Yang ditanggapi Hunblade. Kedua senior itu sepertinya tidak menyukai satu sama lain, jadi para junior dengan cerdas mundur. Saya melihat apakah yang abadi sudah bangun sehingga saya bisa menyiapkan makanan lezat untuknya. Alkdir tidak menyembunyikan niatnya. Abadi. Hunblade mengerutkan kening karena dia tahu ini tentang Li Qiye. Dia memperbaiki tulang dao saya yang bengkok, jadi saya harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Alkdir berkata dengan tulus. Kekuatan leluhur tak terduga. Hunblade terkejut mendengar ini meskipun memiliki lebih banyak informasi orang dalam. Tulang dao Alkdir tidak bisa diperbaiki. Alkemis hebat Dragon Peel dan Well Ancestor yang berpengalaman dalam seni penyembuhan keduanya gagal. Alkdir menjadi seorang kaisar tetapi dao agung dan kekuatan barunya tidak ada gunanya. Leluhur, nenek moyang apa, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, itu tidak baik darimu. Alkdir berkata dengan skeptis. Kamu masih belum tahu. Hunblade menyadari muridnya telah menutup mulutnya. Bocah-bocah, apa yang aku lewatkan di sini? Alkdir bertanya kepada para junior. Kamu tidak pernah bertanya, Paman Junior. Mu Hu berkata dengan polos. Satu-satunya hal yang telah kamu pelajari dari tuanmu adalah bagaimana berpura-pura tidak tahu. Alkdir berkomentar sebelum bertanya kepada Hunblade, saudaraku, bicaralah sudah. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi karena leluhur kebijaksanaan memanggilnya sebagai leluhur, kita juga harus melakukannya. Hunblade terungkap, begitukah? Rusa Alk tercengang, leluhur kebijaksanaan. Mu Hu merasakan hal yang sama. Leluhur kebijaksanaan. Putri Chen bertanya. Seorang leluhur kuno yang telah memerintah Desolate Frontier untuk waktu yang lama, salah satu dari 7 murid seperti nenek moyang kita. Mu Hu berbisik, saya tahu sosok ini, jadi itulah dia. Kata Orchid Core, mereka tidak pernah menyangka gadis itu berasal dari generasi yang sama dengan leluhur Desolate dan terkenal di dunia. Tidak heran mengapa semua orang memanggilnya, leluhur, di Desolate Frontier. Leluhur mana dia? Alkdir mendapatkan kembali akalnya dan meminta klarifikasi. Bagaimana saya tahu? Saya tidak bisa membayangkan seseorang menjadi leluhur-leluhur kebijaksanaan. Kata Hunblade. Mereka berdua saling menatap dalam diam. Selama generasi nenek moyang mereka, dia menyebut leluhur kebijaksanaan sebagai kakak senior. Yang memenuhi syarat untuk kehormatan ini adalah mendiang Everlasting Jiang dan Chen generasi pertama. Mitos, benar, abadi. Alkdir memikirkan legenda tertentu dan memecah kesunyian. Jika ini benar, penyalahannya yang menyenangkan terhadap pria tak dikenal itu benar sejak awal. Mereka memiliki legenda yang sebagian besar terlupakan sekarang, bahwa leluhur terpencil mereka pernah diajarkan oleh makhluk abadi sejati, karenanya kemampuannya untuk memulai jalur kultivasi baru. Saya tidak tahu. Hunblade berlari ke sini tepat setelah mendengar tentang masalah ini dari Mu Hu, haruskah kita mendapatkan yang lain? Atau leluhur, lupakan saja, aku tidak ingin pergi ke Chen, kamu bisa jika kamu mau. Kata Alkrusa, leluhur. Hunblade mengulangi, yang mana? Leluhur mutlak, haha. Aku tidak merasa ingin diledakkan keluar dari Desolate Frontier olehnya karena aku telah diberitahu bahwa pelatihannya tidak berjalan dengan baik. Dewa Kun Utara sedang dalam pelatihan terisolasi, leluhur Paus sedang berenang di lautan di suatu tempat. Kata Alkrusa, benar. Hunblade berkata, bagaimana dengan Dragon Peel dan Solar? Temperamen Dragon Peel sangat buruk akhir-akhir ini karena dia mencoba menyempurnakan sebotol pil. Bukannya kamu tidak tahu kepribadiannya, jangan ragu untuk pergi sendiri. Rusa Alk menolak. Kamu pergi, kamu dari cabang yang sama. Kata Hunblade, kalau begitu lupakan saja, itu bukan urusanku. Adapun Solar, dia berada di Star Ocean di suatu tempat. Semua orang sibuk, tidak terburu-buru.
Rusa Alk bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Jadi hanya kita. Saya kira itu adalah tanggung jawab kita untuk menghibur leluhur. Hunblade menyeringai. Anda mengerti. Rusa Alk tertawa nakal. Percakapan itu membuat para junior tidak bisa berkata-kata. Apakah semua seniormu seperti ini? Putri Chen berbisik. Saya tidak tahu. Mu Hu mengambil ekspresi naifnya. Bah. Dia menatapnya dengan jijik, sepertinya kamu hanya belajar hal-hal buruk dari para senior, semua trik kecil. Mu Hu tertawa dan tidak menanggapi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan setiap kali Mu Hu berpura-pura bodoh meskipun menjadi yang paling berpengetahuan dan paling bijaksana di antara mereka. Selanjutnya, Hunblade dan Alkdir selalu berkunjung, menunggu Li Qiye. Mereka juga menyiapkan makanan dan yang lainnya sebelumnya. Kamu tahu, dia juga nenek moyang kita. Alkdir memulai percakapan dengan Hunblade. Dua nenek moyang terkenal dari Desolate Frontier berbaring di depan jendela halaman, melihat setiap hari seperti anak-anak. Kamu benar, ekspresi Hunblade menjadi serius. Yang abadi yang sebenarnya kembali. Alkdir adalah jiwa yang penasaran, lebih rentan bergosip daripada murid biasa. Kembali dari mana? Hunblade bertanya. Dunia abadi. Alkdir berkata, izinkan saya memberitahu Anda, leluhur di 4 persatuan danau memanggil ikan pelangi dengan setiap langkah. Pil sangat cemburu tetapi tidak bisa mendapatkan satu pun. Hanya makhluk abadi yang bisa melakukan sesuatu seperti itu. Tapi tidak ada dunia abadi. Kata Hunblade tanpa percaya diri. Jika ada yang abadi, pasti ada dunia abadi. Di mana lagi tujuan akhir mereka? Alkrusa, di sisi lain, percaya pada hipotesis ini. Kematian. Ketiga makhluk abadi sudah mati, jadi yang lain juga bisa mati. Hunblade meratap. Bah, perhatikan mulutmu yang tidak beruntung. Apakah kamu mencoba mengutuk nenek moyang kami? Rusa Alk memelototinya. Bukan itu yang saya maksud. Hunblade setuju bahwa pilihan kata-katanya bisa lebih baik. Jangan khawatir, aku akan menjadi abadi dan mengunjungi dunia itu. Kata Alkrusa, Anda lebih baik memiliki mimpi yang lebih realistis. Tahap kekaisaran hanyalah permulaan. Kata Hunblade, dia tidak meremehkan Rusa Alk. Faktanya, yang terakhir agak berbakat dan muda. Melampauinya mungkin hanya masalah waktu. Namun demikian, alam kekaisaran hanyalah permulaan, bertentangan dengan kepercayaan dunia tentang kekuatan mereka. Lalu apa? Kaisar, leluhur primal, penguasa tertinggi, dan abadi. Seorang pria, tunggu, iblis harus memiliki ambisi besar. Tanpa ambisi, kita tidak berbeda dengan binatang biasa. Rusa Alkdir menyatakan, benar. Hunblade mengangguk dan menghela nafas, menjadi seorang kaisar berarti ada sedikit harapan menuju keabadian. Sebagai dewa yang sunyi, sesuatu yang mengerikan terjadi baru-baru ini dengan kematian Everlasting Jiang dan Fardao. Jalan itu tampak lebih putus asa dari sebelumnya. Aku tidak bermaksud menghina. Rusa Alk menepuk bahu Hunblade dan berkata, seseorang akan melakukannya. Mungkin leluhur Kun Utara akan dapat memanfaatkannya setelah menyaksikan pertarungan. Saya harap begitu. Hunblade mendambakan masa depan di mana jalannya memiliki pembudidaya yang sebanding dengan penguasa dan abadi. Setelah beberapa hari, Li Qiye bangun. Masuk. Dia menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka berdua tergeletak di luar jendela, memberi isyarat agar mereka masuk. Keduanya sangat gembira dan langsung berlari masuk. Leluhur, kamu pasti lapar setelah tidur siang yang begitu lama. Alkdir berkata dengan gembira. Tentu, Li Qiye tersenyum dan duduk di sebelah mereka, menikmati matahari. Para junior menjadi pendukung dan mempersapkan segalanya untuk dewa dan kaisar yang sunyi. Leluhur, tanaman Phoenix kita tumbuh tepat pada waktunya untuk memiliki beberapa daun teh untukmu. Rusa Alk menyajikan secangkir teh. Para junior tidak berani mengatakan apa-apa karena daunnya milik Solar Monarch. Dia mencurinya ketika raja tidak ada. Li Qiye menyesap dan mengangguk setuju, tipe vulkanik, terlahir kembali dalam nyala api matahari. Pasti membutuhkan beberapa teknik di pihakmu.
Kamu terlalu baik, leluhur. Rusa Alk tersenyum. Afinitas utamamu adalah alkimia dan harmoni, dari mana api matahari itu berasal? Li Qiye bertanya. Hahaha, aku meminjam beberapa. Alkdir tertawa, daun-daun ini di tempat Solar Monarch akan kedaluarsa jadi aku membantunya dengan mengumpulkannya untuknya. Waktunya sempurna, dia selalu membual tentang betapa bagusnya mereka jadi aku merebus beberapa untukmu, leluhur, untuk mengujinya. Dia tidak memerah sama sekali, mengubah, mencuri, menjadi, meminjam. Selain itu, dia membenarkannya dengan mempersiapkan mereka untuk leluhur, bukan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Li Qiye terkekeh. Leluhur, haruskah kita memulai pot? Hunblade membawa panci besar yang terbuat dari drakometal bercahaya. Pot leluhur Pil. Muhu terkejut melihatnya. Panci ini digunakan oleh Dragon Pil untuk mengaduk bahan-bahan alkimia tertentu. Kaisar mungkin menjadi gila untuk melihat apakah digunakan sebagai panci masak. Sempurna, aku punya domba ini untuk mempermanis panci. Rusa Alk tertawa dan melemparkan domba yang baru saja diburu. Para junior menjadi membeku lagi. Yang disebut domba ini adalah domba penunggang awan hitam, harta karun Kaisar Kura-Kura. Kami juga mengumpulkan beberapa cabai yang enak. Hunblade mengeluarkan seikat dengan cahaya berapi-api keemasan. Buah matahari, Orchid Core dan para junior tersentak melihat betapa borosnya itu. Barang-barang Solar Monarch lagi. Kakak senior Gong berbisik. Masih belum cukup, kita harus menambahkan beberapa kurma merah juga. Rusa Alk menambahkan lebih banyak ke dalam pot. Itu adalah pil naga bumi. Muhu berkata dengan ketidakpastian karena pil mahal ini milik Kaisar Pil Naga. Murid biasa tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Beberapa makanan laut segar juga. Mereka berdua mengeluarkan lebih banyak piring hidangan siap saji untuk panci, loah drakonik sungai, udang Firestarter, kerang antar jiwa. Ini adalah makanan lezat yang hanya tersedia untuk Kaisar dan Dewa yang sunyi, menyebabkan para junior mengeluarkan air liur. Aku yakin hanya beberapa dari ini milik kalian berdua. Li Qiye tersenyum. Semua orang berkontribusi sedikit. Alkdir berkata, karena kakak laki-laki dan leluhur sangat sibuk, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Hunblade tersenyum kecut karena dia tidak tahu malu seperti iblis rusa. Ayo, Li Qiye duduk dan mengambil sepasang sumpit. Keduanya segera memindahkan daging rebus ke piringnya. Dia fokus untuk makan, tidak mempedulikan kedua pelayan itu. Leluhur, cobalah udang Firestarter ini musim yang tepat untuk mereka, sangat lembut tapi tidak lembek. Alkdir tahu waktu yang tepat. Tidak buruk, Li Qiye mengangguk setuju. Sementara itu, Hunblade menyendok bagian terbaik dari kaldu untuk Li Qiye yang meminumnya dalam satu tegukan. Aroma kaldu dan daging memenuhi halaman selama pesta akbar Li Qiye. Sayangnya, para junior tidak diundang. Setelah kenyang, Li Qiye berbaring kembali dan menguap sebelum berbicara, kalian berdua telah rajin. Sebagaimana mestinya, leluhur, Alkdir berkata, belum lagi hal-hal lain, kamu memperbaiki tulang daoku sehingga kamu adalah orang tua lain bagiku. Jalur kultivasi saya akan jauh lebih lancar karena dari perhitungan saya tidak akan bisa memperbaikinya sampai saya memiliki pohon anima. Itu akan menjadi 10.000 tahun meditasi, semuanya dipersingkat karena Anda. Kami harus menyambutmu kembali ke sekte, leluhur. Melakukan sebaliknya tidak berbakti dan memalukan, kita tidak akan bisa bertemu dengan nenek moyang dengan kepala tegak. Hunblade menambahkan. Dikatakan dengan baik, Li Qiye tersenyum, ada harapan untuk Desolate Frontier karena, setidaknya, kalian berdua cukup rendah hati untuk mengetahui jalan kekaisaran bukanlah apa-apa. Kami telah mengecewakan nenek moyang sehingga kami tidak bisa sombong. Kata Alk-Rusa, luangkan waktumu dan itu akan datang. Li Qiye mengangguk, terima kasih atas bimbinganmu, leluhur. Rusa Alk membungkuk. Li Qiye terkekeh sebelum melirik cakrawala. Gemuruh, jejak berapi-api melesat melintasi langit. Ini adalah Kaisar dan Dewa yang sunyi mendongak.
Siapa itu? Hunblade memfokuskan pandangannya tetapi tidak melihat sosok itu dengan jelas. Itu di Star Ocean. Mungkin Raja Surya. Rusa Alk-Rusa menebak. Tidak ada orang lain di sana sekarang, jadi itu pasti Solar Monarch. Kata Hunblade. Penjara mitos, kan? Orchid Core bertanya pada Muhu. Iya, Muhu mengangguk, orang biasa tidak bisa datang, prasyaratnya adalah memiliki anima karena binatang buas di sana. Raungan bergema di perbatasan terpencil. Selanjutnya, racun abu-abu meletus dari gunung utama di domain kekaisaran. Itu menyapu tanah dan membunuh semua tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Para pemuda menjadi ketakutan. Denting. Bayangan raksasa mengalir ke udara, menyebabkan dentingan keras karena rantai yang melilitnya. Rantai mencegah makhluk kolosal melarikan diri. Namun demikian, racunnya menghancurkan daerah itu. Itu ular berbisa berkepala 3 leluhur berbaju emas. Muhu dan kakak senior Gong mengenalinya. Murid-murid di dekatnya melihat monster itu dan buru-buru meninggalkan puncak, tidak berani mendekat. Mengapa marah? Mereka bertanya-tanya. Itu memiliki sisik kuning dengan afinitas yang layu, memberikan kesan tidak nyaman pada pandangan pertama. Sisiknya tidak rata seolah-olah ada sesuatu yang menempel padanya, terlihat seperti anjing yang terinfeksi kudis. Itu memiliki sepasang sayap dengan lubang di mana-mana. Ini adalah penampilan alaminya saat lahir, juga memegang kekuatan korosif. Itu memiliki 3 kepala yang unik. Yang di tengah berbagi warna yang sama dengan bagian tubuhnya yang lain dengan keropang. Yang kiri seputih salju, memancarkan aura dingin yang menakutkan. Yang kanan cair, sisik leher memiliki lava yang mengalir keluar dari celah. Makhluk ini berada di bawah asuhan 2 kaisar di Centurial Peak, Goldclad dan Lost Metal, anggota yang lebih kuat dari 12. Mereka tinggal di Lost Peak, salah satu dari 6 gunung utama di Imperial Domain. Biasanya, murid tidak berani mendekat karena ular berbisa itu menakutkan. Mereka tidak ingin menjadi makanan tanpa alasan. Benda ini tidak bisa dijinakkan atau dijinakkan, apa gunanya membesarkannya? Li Qiye mengerutkan kening. Hunblade dan Alkdir bertukar pandangan. Yang pertama tersenyum canggung dan berkata, leluhur Goldclad dan Lost Metal menciptakan Grand Dao tertinggi dari mengamati bentuk ular berbisa ini, itu sebabnya mereka membawanya kembali dan menyegelnya dengan benar. Itu tidak pernah menimbulkan masalah sebelumnya. Bam! Sementara itu, sepertinya ada lapisan tipis di langit. Seekor monster berbaring, mendorongnya lebih dekat ke Desolate Frontier. Benda ini ada di Star Ocean. Meskipun dimensinya terpisah, monster itu terlalu kuat dan entah bagaimana mencapai langit Desolate Frontier. Raungannya menyebabkan murid-murid biasa gemetar ngeri. Dewa dan kaisar yang sunyi menjadi khawatir. Namun, tidak ada makhluk yang bisa melarikan diri dari penjara karena segel tertinggi nenek moyangnya. Namun demikian, raungan itu memanggil semua binatang buas lainnya seperti keputusan raja. Ular berbisa berkepala 3 terkena dan mencoba melarikan diri dari puncak. Turun, binatang buas. 2 kaisar muncul di udara, melepaskan aura kekaisaran mereka. Angin kencang yang dihasilkan menyapu murid-murid yang lebih lemah dari kaki mereka. Yang satu mengenakan jubah emas, terlihat tinggi dan perkasa. Dia tampaknya terbuat dari emas, memiliki daya tahan dan bobot yang luar biasa. Yang lain memberi kesan ada sesuatu yang salah. Dia memiliki kilau ogam yang mengelupas, merusak langit di sekitarnya. Potongan-potongan mulai jatuh. Mereka memanggil pohon anima mereka yang megah, memenuhi Desolate Frontier sampai penuh. Nenek moyang ada di sini. Murid-murid menghela nafas lega, percaya pada duo itu. Denting, mereka meraih rantai besi dan menarik ular berbisa ke bawah. Ia tetap marah, tidak mendengarkan tuannya. Kepala kanannya membuka mulutnya, memuntahkan semburan lava. Sungai lava mengalir ribuan mil, memenuhi pegunungan. Banyak murid mengalami kematian yang tidak menguntungkan. Brengsek, Hunblade dan Alkdir melompat ke udara, melayang menuju Lost Peak. Mundur,
Mereka memerintahkan evakuasi. Kaisar lain dan dewa yang sunyi bergabung dalam pertempuran. Beraninya kamu, Goldclad dan Lost Metal menjadi marah dan menyerang. Kepala tengah ular berbisa memuntahkan racun kuning ke arah Goldclad, merusak kekuatan dan hukum Dao. Dia meraung dan mengumpulkan kekuatan matahari yang gelap untuk membakar racun. Kepala kiri menyerang pada saat yang sama, mengirimkan sinar dingin yang membekukan ruang dan waktu di sepanjang jalan. Itu bisa membekukan matahari saat bersentuhan. Bersambung.